إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis menyatakan poin berikutnya dari keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan prinsip-prinsip mereka. Faqala rahimahullahu ta'ala wa yashhaduna wa ya'taqiduna أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah bahwa ashabul hadis mempersaksikan dan meyakini bahwasanya manusia terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar, dan kemudian Umar, thumma Uthman, dan kemudian Uthman, thumma Ali, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keyakinan seluruh ahlu sunnah bahwa mereka sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan bahwa ini keyakinan ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah, maka barang siapa yang berpendapat selain ini berarti fihi syai', ada sesuatu padanya, ada sesuatu di hatinya, atau ada sesuatu dalam akidahnya, seperti yang mencerca mereka dari kalangan Syiah Rafidhah, atau yang mencerca Utsman bin Affan dari kalangan Khawarij, atau mereka-mereka yang mencerca secara umum para sahabat dengan ucapan-ucapan yang jelek, bahwa mereka orang-orang yang kuno dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, sedangkan kita lebih alim, dari kalangan Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Ikhwani fillah a'azakumullah, mereka sepakat dengan urutan keutamaan seperti ini karena memang telah masyhur
sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayy, afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami ucapkan dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah SAW masih hidup merupakan syahid, merupakan bukti kalau pendapat ini disaksikan oleh Rasulullah SAW dan disetujui oleh beliau. Maka ini merupakan hadis marfu' kepada Nabi, yang dikatakan dengan hadis takriri. Kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kami mengucapkan dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun masalah tidak disebutnya Ali bin Abi Thalib karena waktu itu fitnahnya tentang Utsman. Ketika mereka memprotes dan mereka mengepung rumah Utsman dan memberikan berbagai macam julukan jelek kepada beliau dari kalangan Khawarij, maka para sahabat menyatakan bahwa kami telah mengatakan di zaman Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Karena waktu itu belum dibicarakan tentang Ali bin Abi Thalib. Adapun setelah Ali terpilih sebagai khalifah, tentunya semua juga menyatakan bahwa yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan seorang ulama seperti Imam Ahmad menyatakan, man lam yurabbi' fi Aliyin fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang tidak mengempatkan dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia lebih sesat dari keledai peliharaannya. Artinya yang tidak menganggap Ali yang keempatnya. Karena hadis ini terbatas. Tidak demikian. Hanya diucapkan demikian ini karena kasus dan karena situasinya waktu itu tentang Utsman, sehingga mereka berbicara tentang Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain yang senada dengan riwayat ini, bahwasanya dikatakan kunna nukhayyir baina ashabi Rasulillah. Kami pernah membanding-bandingkan di antara sahabat Rasulullah. Fa khayyarna Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman. Semakna dengan yang tadi. Kami memilih-milih dan kami membanding-bandingkan di antara para sahabat. Kata para sahabat, maka kami memilih yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini adalah perkara yang sudah marfu kepada Nabi, disaksikan oleh Rasulullah SAW pernyataan ini. Maka tentunya tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ijma' alaih, sepakat mereka seluruhnya mengutamakan Abu Bakar setelah nabinya, dan kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib sampai menghukum orang-orang yang menyatakan dirinya lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, dan dijuluki dengan pendusta oleh Ali bin Abi Thalib, dan dihukum dengan hukuman seorang pendusta, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Dan beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak. Kata beliau, diantaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu haddal muftari. Kata Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Kufah ini memang mambaul fitnah, tempatnya fitnah waktu itu. Tempatnya Syiah muncul di situ, tempatnya Khawarij muncul di sana, tempatnya Qadariyah menolak takdir juga di sana. Iraq, ahlun nifaq wa syiqaq, negeri kemunafikan dan negeri pertikaian, negeri keributan dari dulu, dari sejak zaman para sahabat masih hidup. Maka Ali pun berbicara di hadapan mereka, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar, yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Illa jalladtuhu haddal muftari, dicambuk, dijilid dengan 80 kali cambukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ketika itu orang yang mengatakan demikian dihukum dengan 80 kali cambukan.
sebagai cambukan orang yang berdusta. Kenapa dikatakan berdusta? Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, bukankah itu hanya sekedar pendapat? Pendapat saya, Ali lebih utama. Pendapat kamu, Umar lebih utama. Ya silahkan begitu. Tidak. Kalau masih di kalangan manusia yang menyatakannya, ini pendapat-pendapat dan pendapat, ya silahkan. Tetapi kalau sudah dinyatakan secara ijma' oleh para sahabat, dan setelah dibuktikan oleh para sahabat dengan baiat kepada Abu Bakar, dan setelah jelas riwayatnya secara hadis takriri dipersaksikan oleh Rasulullah SAW ucapan mereka, maka jelas ini bukan lagi pendapat-pendapat yang silahkan manusia boleh berpendapat, bukan. Tapi ini adalah syai'un yuttaba, sesuatu yang harus diikuti. Sunnatun tuttaba, sunnah yang harus diikuti. Keyakinan yang harus diyakini oleh semua ahlu sunnah bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga setelah masyhurnya hal ini, maka tentunya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau ada yang berkata aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, maka berarti dia pendusta. Dusta. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Padahal secara ijma' sudah dinyatakan oleh orang-orang terbaik, dinyatakan oleh generasi terbaik secara sepakat bahwa Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pula, dari ucapan Ali bin Abi Thalib, kita dapatkan pelajaran, berarti yang menjadi keyakinan ahlu sunnah bukan hanya keutamaan 4 khulafar rasyidin ini, tapi juga diyakini oleh mereka urutannya, tidak bisa dibalik. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Utsman dan Ali, itu secara ijma' sepakat para ulama seluruhnya. Adapun perselisihan sedikit itu pada antara Utsman dengan Ali, apakah Ali dulu kemudian Utsman atau Utsman kemudian Ali, dan itu pun jelas yang rajih adalah seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu Utsman yang ketiga, baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana ucapan tadi, man lam yurabbi bi aliyin fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang tidak mengempatkan Ali atau mengurutkan Ali di tempat yang keempat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya, atau ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga yang kita yakin adalah keutamaan mereka seluruhnya dan juga urutannya, bahwa Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab Ali bin Abi Thalib memukul mereka, mencambuk mereka 80 kali cambukan. Kesalahannya adalah membalik. Baru membalik saja urutannya, mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, sudah dikatakan pendusta dan dicambuk. Apalagi yang mengutamakan Ali kemudian mencela Abu Bakar wa Umar, maka tentunya lebih parah lagi. Apalagi yang mengatakan dengan kalimat bahwa Ali yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ini juga lebih mengerikan lagi. Sehingga Imam Ats-Tsauri meragukan bahwa amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri dengan kalimat, man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala 12,000 sahabat. Barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah berbuat dosa kepada 12.000 para sahabat. Dalam lafaz lain, beliau mengatakan, man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra 'ala al-muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama atau Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah, maka berarti dia telah menganggap salah dan berbuat dosa kepada muhajirin, kepada ansar, dan kepada para sahabat. Wala ara annahu yartafi'u ma hadha 'amalun ila as-sama'. Kelanjutan ucapan beliau rahimahullah, dan aku tidak melihat kalau amalan mereka akan diterima di sisi Allah kelak. Beliau ragu.
apakah amalan mereka akan diterima di sisi Allah atau tidak. Bukan menyalahkan muslimin mukminin, bukan menyalahkan seorang ulama, tapi para sahabat yang di atasnya ulama. Dikatakan seluruh para sahabat salah, karena yang membaiat Abu Bakar Siddiq adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang mulia, khairul qurun, sebaik-baik generasi, atau khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang diucapkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi yang terbaik ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nas telah memilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar Siddiq adalah pilihan orang-orang terbaik. Tiba-tiba datang orang kemarin, orang belakangan, tiba-tiba muncul dan berkata, yang tidak tahu masalah, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman sahabat, tiba-tiba muncul dan berkata, sesungguhnya yang lebih pantas jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ini kelancangan mereka. Wa ma ara annahu yartafi'u ma'a hadza 'amalun ila as-sama'. Saya tidak nyangka kalau amalan dia akan diterima di sisi Allah. Saya ragu apakah amalan orang itu akan diterima di sisi Allah sebagai amalan yang saleh. Apakah amalan-amalan dia akan dapat pahala atau akan gugur dengan perbuatannya itu. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Karena mereka ini menyelisihi generasi pertamanya, menyelisihi salafnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap di atas garis yang dijalani oleh para sahabat, tetap di atas garis yang dijalani oleh pengikut para sahabat dari tabi'in. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengikuti ashabul hadis, para ulama yang tetap memegang hadis dan sunnah, yaitu meyakini dan mempersaksikan bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa 4 sahabat ini adalah yang disebut dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun, khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifah yang mendapat hidayah, khalifah-khalifah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in humul khulafa'ir rasyidin. Mereka lah al-khulafa'ir rasyidun alladzina dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khilafatahum biqaulih, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu tentang khilafah mereka dengan ucapannya yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jamhan. Sa'id ibn Jamhan al-Aslami, yang kunyahnya adalah Abu Hafsin al-Basri, beliau meriwayatkan dari Safinah dan lainnya. Dan yang meriwayatkan dari dia diantaranya Hamad ibn Salamah dan lain-lainnya. Ad-Dawri memuji beliau, menukil ucapan Ibnu Ma'in bahwa Ibnu Jamhan ini thiqah. Abu Hatim mengatakan yuktab hadithuhu wa la yuhtaj bih, diterima, dicatat hadisnya, tapi tidak dijadikan hujjah. Dan Ibnu Ma'in berkata juga, yarwi an Safinah ahadits la yarwiha ghairuhu. Beliau ini meriwayatkan dari Safinah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Arju annahu la ba'sa bihi. Saya berharap, mudah-mudahan tidak mengapa, la ba'sa bihi. Ini tidak apa-apa riwayatnya. Dan Ibnu Hibban memasukkan beliau ke dalam jajaran rawi-rawi thiqah dalam kitabnya At-Thiqat. Demikian dalam Tahdhib at-Tahdhib dan juga dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil. Sedangkan Safinah yang dikatakan tadi bahwa Ibnu Jamhan meriwayatkan dari Safinah adalah maula Rasulullah SAW, yang namanya tadinya adalah Mahran atau Mihran, dikatakan juga Bahran, dan dikatakan pula Ruman,
Dan dikatakan pula yang lainnya. Kata Ibnu Abi Hatim, sami'tu abi yaqul, ayahku berkata, Nabi beliau ini membeli Safinah dan kemudian memerdekakannya, yang asalnya dari Persia. Dibeli oleh Ummu Salamah dan kemudian dimerdekakan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Disebutkan pula riwayatnya, bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan Abu Dawud dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan lain-lain. Dan Tirmidzi menyebut hadis ini dengan hadisun hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khalifah setelahku adalah 30 tahun. Wa ba'da inqida'i ayyamihim 'ada al-amru ila al-mulk al-'adud. Dan setelah berakhirnya hari-hari mereka, maka kembali urusan ini kepada al-mulk al-'adud, ala ma akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan pendapat para ulama dalam hadis ini terjadi, tetapi di antara dua kelompok para ulama yang berbeda pendapat ini, semuanya tidak ada yang menjadikan hadis ini sebagai celaan untuk Muawiyah. Yang mensahihkan hadis ini dan memegang hadis ini, mereka tetap mengatakan bahwa Muawiyah adalah khairul muluk, sebaik-baik penguasa atau sebaik-baik raja. Kalaupun disebut mulk, dikatakan khairul muluki dunya, sebaik-baik raja dan sebaik-baik penguasa di muka bumi. Ini demikian. Sebagian yang lain berpendapat bahwa setelah Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah, maka sejak itulah baru Muawiyah disebut sebagai khalifah. Wallahu ta'ala a'lam. Karena hadis tadi yang mengatakan bahwa khulafah Rasyidin atau khilafah adalah 30 tahun, kalau dihitung berakhir di masanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, 30 tahun. Sehingga secara sepakat para ulama menyatakan bahwa khulafa ar-Rasyidun al-Mahdiyun adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka lah yang dimaksud dengan khulafa ar-Rasyidun. Dan setelah itu, kalaupun dikatakan muluk sebagai khairul muluk, kalaupun dikatakan khalifah setelah dibaiat oleh Al-Hasan dan Al-Hasan menyerahkannya kepada Muawiyah, maka itu pun tetap di bawah khulafa ar-Rasyidin, tetap di bawahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Ikhwan fillah a'azakumullah. Selanjutnya Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan, wa yuthbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ikhtiyar as-sahabah wa ittifaqihim alaih. Dan ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan khilafah Abi Bakr radhiyallahu anhu, menetapkan sebagai khilafah yang sah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khilafah yang sah setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ashabul hadis. Maka mereka yang menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah, mereka bukan pengikut ashabul hadis, mereka bukan ahlus sunnah, mereka bukan pengikut para sahabat, dan mereka bukan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan ucapan yang jelas ataupun anjuran, yaitu untuk mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Apakah dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, atau dengan kalimat iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah orang-orang setelahku Abu Bakar dan Umar, atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang lebih jelas tentang Abu Bakar khusus dan tentang khalifah-khalifah selanjutnya dari 4 khalifah tersebut. Maka
Ashabul hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar As-Siddiq sah. Mereka kaum Syiah yang mengaku-ngaku bahwa mereka mencintai Ahlul Bait dan mereka berdusta, wa imallah, demi Allah mereka berdusta. Mereka menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah karena keluarga Nabi tidak ikut. Karena keluarga Nabi tidak ikut bermusyawarah dan tidak diajak bermusyawarah, atau bahasa-bahasa yang lebih berani daripada itu. Kalimat tidak ikut masih bisa ditakwilkan. Apakah tidak ikut itu ditinggal, atau sengaja, atau belum datang. Tetapi kalau sudah kalimat mereka tidak diajak, ini sudah kurang ajar. Tidak diajak bermusyawarah, katanya. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq terjadi dengan takdir dari Allah, dengan kesepakatan orang-orang pilihan, orang-orang yang dikatakan khairun nas oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dikatakan oleh Allah dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, yang Allah katakan aku ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti orang-orang yang Allah jamin dengan keridhoannya, mereka lah yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sehingga para pengaku-pengaku cinta Ahlul Bait ini dari kalangan Syiah adalah orang-orang yang dusta kalau mereka mencintai Ahlul Bait. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, tentunya mereka mencintai Rasulullah, itu yang paling utama, dan mencintai ucapan Rasulullah dan mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda-tanda tentang Abu Bakar ini berhak untuk menjadi khalifah, atau isyarat-isyarat Abu Bakar ini berhak menjadi khalifah terlalu banyak. Sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Sehingga sampai-sampai ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih berdasarkan wasiat dari Nabi. Nabi yang berwasiat, pilih Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, Nabi tidak berwasiat, tetapi Nabi hanya mengisyaratkan. Dan yang kedua ini lebih tepat, lebih rajih. Karena Nabi memang tidak jadi menuliskan wasiat, tetapi isyaratnya terlalu banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seseorang wanita kepada Nabi SAW, kemudian bertanya permasalahan, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, fa'amaraha an tarji' ilaih. Rasulullah memerintahkan untuk kembali lagi nanti. Maka wanita itu bertanya, ara'aita in ji'tu falam ajidka? Bagaimana pendapatmu kalau aku datang dalam keadaan enggak ada engkau? Di dalam riwayat disebutkan ka'annaha turidul maut. Sepertinya wanita itu menginginkan kematian, atau bukan menginginkan, memaksudkan kematian. Ini kalau aku datang, engkau sudah tiada. Bagaimana? Rasulullah menjawab, in lam tajidini fa'ti Abu Bakr. Kalau engkau tidak mendapati aku, datangnya Abu Bakar. Ini isyarat yang jelas. Kalau wakil yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kalau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW menyatakan, iqtadu billadzina min ba'di atau billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelahku. Setelahku itu artinya sepeninggalku. Iqtadu billadzina min ba'di, ambillah sebagai teladan orang-orang setelahku. Abu Bakr wa Umar disebutkan dengan nassan sarihan, dengan nas yang jelas, Abu Bakar dan Umar. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Dan kemudian juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Kalau tadi dalam Sunan, Rawahu Sunan, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam silsilah hadis sahih nomor 1233, hadis iqtadu bil ladzina min ba'di Abu Bakr wa Umar, dan tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah.
Dan kemudian